Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pak Yoyo kangen sekali nih sama kalian. Udah lama kita gak ketemu ya. Saya sapa dulu ya anak-anak ya, untuk masing-masing kelas ya. Kelas kasih. Apa kabar Elin? Apa kabar Ili? Apa kabar Felis? Halo, apa kabar Aga? Apa kabar Binar? Apa kabar Kiven? Apa kabar Iva? Apa kabar Kianu? Apa kabar Kimberly? Halo, apa kabar Kalista? Meningkat lagi yuk ke kelas kakak yang di atasnya, kelas sukacita. Apa kabar Jojo? Ya, apa kabar Rere? Apa kabar Ale? Apa kabar Selin? Ya, apa kabar Mary? Apa kabar Nela? Apa kabar juga Karen? Ya, puji Tuhan. Naik lagi ke kelas berikutnya ya, naik ke kakak kelas lagi atasnya, kelas damai sejahtera. Apa kabar Ivana? Apa kabar Tania? Halo, apa kabar Beril? Apa kabar Rena? Apa kabar Rafa? Oh maaf, Rafa Pak Yoyo. Ya, naik lagi ke kelas kesabaran ya, kelas kakak yang paling atas. Apa kabar Evan? Apa kabar Moses? Ya. Apa kabar Niko? Saya berharap, Pak Yoyo berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, tetap melaksanakan aktivitas harian ya. Puji Tuhan ya. Tak lupa juga Pak Yoyo akan menyapa juga teman-teman guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Guru-guru kamu di kelas masing-masing. Kelas kasih ada Tante Pupu. Apa kabar Tante Pupu? Tante Nina, apa kabar Tante Nina? Ya, Tante Parmi, tambah sehat ya. Tante Astuti, apa kabar Tante Astuti? Ya, kita naik lagi kelas. Guru kelas atasnya lagi, kelas sukacita. Ada Tante Ika, apa kabar Tante Ika? Apa kabar Tante Dian? Ya, mudah-mudahan Tante Dian menunggu anak yang akan lahir bulan Mei diberi kelancaran sama Tuhan ya. Apa kabar Pak Eko? Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Ya. Naik ke kelas lagi. Ada tante di Damai Sejahtera. Ada Tante Sulis. Apa kabar Tante Sulis? Ada Kak Debi. Apa kabar Kak Debi? Ya. Sekarang terakhir di kelas paling besar ada Pak Andre ya. Pak Andre, apa kabar Pak Andre? Sehat semua ya, sehat semua. Puji Tuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan ya. Tutup mata semua, anak-anak, juga orang tua yang mendampinginya. Kita akan bersekutu dalam Tuhan, mohon pada Tuhan pimpinan semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama secara online, di televisi maupun di HP kami. Tuhan pimpin semuanya, acara ini berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita kembali akan belajar firman Tuhan ya. Siapkan yang kelas besar, bisa siapkan Alkitabnya. Yang kecil bisa minta bantuan papa, mama, kakak ya untuk mendampinginya. Yang kelas besar yang sudah bisa membaca
Ayo kita baca, kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayatnya ke-9 ya. Ayatnya ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya ke-9. Oh maaf, ayatnya ke-19. Maaf Pak Yoyo. 1 Korintus 6 ayatnya ke-19. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, puji Tuhan. Perhatikan anak-anak bahwa yang pertama, tubuh kita ini adalah tempat Allah, tempat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau begitu, jangan buat Allah sedih terhadap kita. Ya. Allah senang jika tubuh kita dibuat memuji Tuhan, ya. Berdoa, ya. Bergembira selalu, dan tubuh kita jangan dipakai untuk marah, jangan dibuat untuk berkata-kata yang tidak sopan, ya, tetapi untuk memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, pokoknya yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang kedua, gereja, ya, dimana kalau hari Minggu itu pun adalah tempat kediaman Allah. Ya, karena itu mari kita menyenangkan Allah di baitnya, di tempatnya, di gereja dengan mendengarkan firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu, Bapak Gembala. Kemudian apalagi kalau di gereja memuji Tuhan. Ya, ada lagi bernyanyi, bahkan bersaksi. Ya, kalau Tuhan sudah memelihara kalian dalam seminggu, bisa bernyanyikan, ya Tuhan, menyanyi sendiri mungkin kalau berani, atau bersama teman-temanmu, bisa menyanyi bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Mau kan? Ya, menyenangkan hati Tuhan, ya. Tubuhmu dan gereja di mana kita setiap minggu datang beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab di mana seorang pemuda yang bernama Nehemia berani mempertaruhkan nyawanya atau tubuhnya untuk membangun kembali rumah Tuhan yang saat itu dihancurkan oleh musuh. Ya. Cerita ini bisa anak-anak lihat di Nehemia. Nanti secara detailnya di Nehemia 2, ya. Nanti bisa dibaca di sana nanti, ya. Bisa minta orang tuanya untuk membacakannya, ya. Pak Yoyo akan bercerita aja, ya. Alkitab bercerita kepada kita tentang Nehemia, seorang anak muda yang hidup ratusan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Nehemia mempunyai tugas khusus. Ia adalah seorang pelayan minuman yang membawa anggur kepada raja. Namun pada suatu hari
Nehemia mendengar berita buruk. Ia mendengar bahwa Yerusalem, kota di mana Raja Daud pernah hidup ketika ia memerintah Israel. Dan kota di mana Raja Salomo pernah membangun bait yang indah bagi Allah dihancurkan musuh. Musuh datang meruntuhkan tembok-tembok dan membakar pintu gerbangnya dengan api. Nehemia sanggup kembali membangun bait Allah guna menyediakan umatnya kembali beribadah kepada Tuhan. Nanti di acara terakhir ada video yang kita akan melihat bersama-sama, film atau video yang menggambarkan Nehemia situasi pada saat itu. Tembok-tembok didirikan. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali.
Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Baik anak-anak, kalau tadi tubuh adalah tempat Tuhan, ingat kan lagu tanganku kerja buat Tuhan, mulutku dan sebagainya ya. Ayo kita nyanyi yuk ya. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah sampai kepada akhirnya. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, baik melalui tubuh kita ataupun setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Ya, kita tutup acara ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan firman Tuhan, belajar memuji nama Tuhan. Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa buat anak-anak dimanapun berada, orang tua anak-anak dimanapun berada, Tuhan berkati mereka dalam usahanya, dalam sekolah anak-anak. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati mereka semua. Guru-guru sekolah minggu juga Tuhan menolong, melindungi, memberkati mereka semuanya. Supaya kami dalam keadaan sehat, dapat melakukan aktivitas kami sebagai Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah.